Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa bagaimana potensi IHSG di bulan Desember ini. Jadi bulan Desember merupakan bulan untuk window dressing, tapi dalam beberapa hari terakhir ini IHSG masih fluktuatif. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di awal Desember ini saya akan coba menganalisa bagaimana potensi IHSG di bulan Desember ini. Bulan Desember memang dalam 10 tahun terakhir ini pergerakan IHSG selalu positif. Tapi beberapa hari terakhir ini jika kita lihat perdagangan IHSG di bulan Desember, IHSG pergerakannya masih fluktuatif. Hari ini hijau, besok bisa merah, dan besoknya lagi bisa hijau kembali. Tapi secara tren jika kita lihat, IHSG saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 dan harga 6.500. Jadi beberapa kali mencoba turun di bawah harga 6.500, IHSG masih bisa rebound. Jadi saat ini secara tren memang IHSG masih sideways dan resisten di angka 6.700 juga masih kuat untuk IHSG. Jadi bulan November beberapa kali berusaha untuk naik menembus harga 6.700, IHSG masih gagal break dan saat turun menyentuh angka 6.500, IHSG juga masih bisa bertahan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus mengarah ke bawah. Dan bisa kita lihat berita ini, asing masih mencatatkan net sell dalam satu pekan ini. Dan saham-saham big caps ini dilepas. Mungkin ada beberapa yang berkomentar, Pak, kenapa selalu judulnya asing? Kenapa dikit-dikit harus bahas asing? Teman-teman suka atau tidak suka, asing sangat berpengaruh pada pergerakan IHSG. Bukan cuma judul berita ini, bisa kita lihat, ini juga ada yang terbaru, sambut window dressing, saham-saham ini banyak dikoleksi asing saat IHSG terkoreksi. Tiap hari apabila teman-teman baca berita tentang pergerakan IHSG, pasti akan ditambahin berita atau tambah informasi apa yang dilakukan asing hari ini. Karena IHSG pergerakannya sangat tergantung asing. Dan untuk saham-saham yang berpengaruh, kita harus lihat saham-saham yang market caps-nya besar. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini saya tidak akan bahas semua, tapi coba saya akan bahas beberapa, mungkin sampai TPIA. Bisa kita lihat paling besar market caps-nya itu BBCA. Setelah itu urutan kedua BBRI, Telkom, Mandiri, ASI, Arto, Unilever, dan TPIA. Nah, coba saya bahas dulu. BBCA bisa kita lihat secara tren atau secara grafik dia masih sideways. Dan bisa kita lihat juga sama seperti IHSG masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi berusaha untuk break resisten di harga 7.800, gagal break, turun menyentuh garis EMA 50, BBCA masih bisa bertahan. Jadi secara tren memang BBCA masih aman karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk BBRI bisa kita lihat saat ini juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Satu minggu terakhir ini sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi dekat dengan garis EMA 150, BBRI juga masih bisa bertahan dan rebound kembali. Untuk BBRI saya lihat selama dia masih bertahan di atas angka 4.000 masih bisa di hold. Karena selama masih bertahan di atas angka 4.000, BBRI trennya minimal masih sideways. Jadi apabila teman-teman pingin entry untuk saham BBRI, bisa tunggu di sekitar harga 4.000-an untuk investasi atau trading untuk tren yang lebih lama. Coba kita lihat urutan ketiga, Telkom. Telkom bisa kita lihat secara tren saat ini pun masih bergerak tren. Tapi minggu ini berusaha untuk naik di atas angka 4.200 masih gagal break.
sedangkan untuk supportnya masih di angka 4000. Jadi Telkom juga masih sangat layak untuk di hold saat ini karena garis uptrendnya belum patah. Dan untuk teman-teman ingin membeli saham Telkom bisa tunggu kembali di sekitar support di angka 4000. Dan garis MACD-nya pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk Mandiri bisa kita lihat secara tren juga masih oke, walaupun dalam hampir 2 bulan terakhir ini bergerak sideways dengan resisten di angka 7.300, support terdekat di angka 7.000, dan support EMA 50 saat ini di angka 6.950. Jadi memang saat ini pergerakannya cuma di sekitar support resisten ini, tapi secara tren dia masih aman dan masih oke untuk di hold. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. IC bisa kita lihat saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten di sekitar angka 5.875. Sedangkan support di EMA 150 masih tepat di harga 5.600. Jadi sempat turun mendekati garis EMA 150. ICE masih bisa rebound, tapi terlihat masih kesulitan untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Untuk ICE ini memang teman-teman yang sudah mempunyai saham sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Apabila minggu depan ICE ternyata gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan malah turun di bawah garis EMA 150, ICE akan mulai bergerak downtrend. Jadi sudah harus hati-hati karena ada potensi untuk lanjut turun menuju support kuatnya di harga 5.000. Untuk Arto bisa kita lihat saat ini juga masih sideways dan garis EMA 50 juga masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 15.150, sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat tepat di harga 16.000. Jadi beberapa kali bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 16.000, Arto masih gagal break, sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa rebound kembali. Jadi saat ini Arto juga memang masih layak untuk di hold karena secara tren masih oke. Tapi karena jarak support dan resisten lumayan dekat, hati-hati apabila beberapa kali masih gagal break dari resisten, Arto masih ada potensi untuk turun kembali di bawah garis EMA 50 dan menuju garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 13.700. Dan untuk garis MACD juga saat ini masih bergerak sideways. Untuk Unilever bisa kita lihat saat ini sudah mulai downtrend kembali karena masih gagal naik menembus garis EMA 150 dan saat ini ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar angka 4.550. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat UNVR sudah turun di bawah support di harga 4.300. Jadi yang sudah mempunyai saham ini sudah harus hati-hati apabila minggu depan gagal naik kembali di atas harga 4.300. UNVR berpotensi untuk lanjut turun menuju support kuatnya saat ini di harga 3.800. Jadi bisa kita lihat secara tren saat ini UNVR masih belum bagus karena masih gagal break atau naik di atas garis EMA 150. Untuk TPIA juga bisa kita lihat walaupun hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 6.975, secara tren juga dia masih bergerak downtrend. Jadi ingat, untuk saham-saham downtrend pasti ada candle hijau juga. Jadi tidak melulu bergerak turun. Bisa kita lihat turun 5 hari atau 4 hari ada 2 candle hijau, turun lagi candle hijau tapi gagal break lanjut turun. Ada candle hijau juga, ini turun candle hijau sama di 3 hari ada candle hijau. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound selama dia masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 7.250, TPIA juga berpotensi untuk lanjut turun menuju support kuatnya yang bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 6.800. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.800 masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini
sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 6.800. Jadi spekulatif buy di daerah sini, karena untuk historinya bisa kita lihat beberapa kali menyentuh harga 6.800, saham ini masih bisa rebound. Jadi bukan cuma sekali tapi sudah beberapa kali menyentuh dan berhasil rebound. Kemarin juga sama, mendekati dan berhasil rebound. Tapi untuk saat ini, walaupun teman-teman beli di harga 6.800, bisa di hold selama angka itu tidak terlewati. Tapi teman-teman sudah harus cut loss apabila ternyata harga 6.800 terlewati. Karena secara tren ini masih downtrend. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk beli di sekitar daerah support kuatnya, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten. Sekarang saya akan coba lihat untuk data broker summary-nya. Dari data broker summary bisa kita lihat BBCA pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Untuk data pergerakan asing kita jangan lihat yang tanggal 4 Desember. Karena hari ini Sabtu biasanya memang sekuritas melakukan maintenance. Jadi terlihat BBCA bergerak naik dan ada akumulasi, tapi ini bukan data asli. Jadi kita tetap lihat yang tanggal 3 kemarin, bisa kita lihat asing masih distribusi. Jadi asing distribusi, harga bergerak turun. Untuk BBRI bisa kita lihat walaupun turun tapi ada akumulasi. Dan asing pun masih masuk melakukan akumulasi. Jadi BBRI juga masih menarik untuk teman-teman hold selama dia masih bertahan di atas supportnya di angka 4.000. Telkom bisa kita lihat turun 2% lebih, ada distribusi tapi asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi ingat, jangan lihat yang ini. Dan 1 minggu terakhir ini asing masih terus masuk mengakumulasi saham Telkom. Jadi Telkom secara tren masih uptrend dan masih bisa di hold. ICE bisa kita lihat turun 1% lebih, ada distribusi dan asing juga masih melakukan distribusi. Jadi 1 minggu terakhir ini asing memang terus distribusi saham ICE. Arto bisa kita lihat masih ada distribusi tapi asing masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan 1 minggu terakhir pun sebenarnya asing masih akumulasi saham ini. UMVR bisa kita lihat ada distribusi dan asing juga 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi secara tren juga UMVR masih belum bagus. TPA juga bisa kita lihat walaupun naik 1% lebih ada distribusi dan asing juga terus distribusi saham ini. Jadi hati-hati, walaupun ada kenaikan bukan berarti ini tanda-tanda rebound. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara, satu masih melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati. Mandiri bisa kita lihat masih ada distribusi dan asing masih distribusi. Jadi untuk Mandiri juga harus hati-hati, asing terus keluar dari saham ini. Sekarang kita kembali ke grafik dari kompositnya. Jadi kita sekarang sudah tahu apabila asing keluar dari saham-saham blue chip, biasanya harga saham-saham tersebut juga akan bergerak turun. Begitu juga sebaliknya, apabila asing akumulasi, biasanya harganya juga akan bergerak naik. Dan untuk IHSG, karena saat ini ada beberapa sentimen negatif, yaitu berupa ada varian baru dari COVID, plus ada masalah dengan tapering off juga. Jadi memang IHSG untuk bulan Desember ini masih harus hati-hati. Walaupun 10 tahun terakhir ini Desember pergerakannya selalu naik, tapi bukan berarti IHSG akan naik tinggi di bulan Desember ini. Karena apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan gagal bertahan di atas angka 6.500, IHSG ada potensi untuk lanjut turun ke support berikutnya di sekitar harga 6.300 sampai 6.350. Jadi di sekitar range harga ini. Jadi teman-teman tetap harus waspada untuk saat ini. Untuk teman-teman bertanya, Pak, bukannya ada potensi window dressing? Window dressing setahu saya biasanya itu mendekati akhir tahun. Jadi biasanya mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 28.
itu biasanya baru harga-harga saham-saham blue chip akan mulai bergerak naik. Tapi ini baru awal bulan, tetap kita harus waspada. Apabila teman-teman memang pingin akumulasi dulu saham-saham yang saat ini mulai bergerak turun, saran saya sebaiknya tunggu di daerah supportnya. Jangan menganggap karena ada potensi untuk bergerak naik, langsung asal entry tanpa melihat di mana support dan resistennya. Apabila teman-teman ternyata membeli di sekitar daerah resisten dan saham tersebut malah turun menuju support, teman-teman akan rugi dan teman-teman akan stres dan teman-teman takutnya malah menyalahkan semua orang. Padahal salah kenapa entry-nya di daerah resistennya. Jadi untuk saat ini IHSG masih aman karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan angka 6.500. Tapi untuk 1 minggu ke depan apabila masih ada sentimen negatif, kita harus hati-hati karena apabila 1 minggu ke depan asing masih terus keluar dari saham-saham blue chip ini, IHSG ada potensi untuk turun di bawah angka 6.500. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai duit cash dan pingin entry harus sangat disiplin dan harus tahu trading plan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.